Nama Anggi Regianandari, NIM 2024 030053 PGMI 3B. Pengertian media pembelajaran adalah segala bentuk alat, teknologi, atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari informasi pembelajaran dari guru kepada siswa. Media berperan sebagai perantara komunikasi yang membantu memvisualisasikan atau memudahkan penyampaian materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Jenis-jenis media pembelajaran: yang pertama media visual, kedua media audio, ketiga media audiovisual, keempat media digital atau teknologi, dan kelima media interaktif. Karakteristik media pembelajaran menarik, relevan, interaktif, mudah digunakan, fleksibel, efektif, dan dapat diukur. Cara memilih media: tentukan tujuan, kenali karakteristik siswa, pertimbangkan akses, susun konten, lakukan uji coba. Prinsip proses media pembelajaran: media ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu guru saja, tapi juga sebagai sarana komunikasi. Dari berbagai pandangan para ahli disebutkan bahwa dapat disimpulkan menjadi klasifikasi media pembelajaran meliputi: yang pertama media cetak, buku, modul, handout; kedua media visual, gambar, fotografi, peta; tiga media audio, radio, rekaman suara; empat media audiovisual, film, televisi, video; lima media berbasis teknologi atau ICT, komputer, multimedia interaktif; keenam realita dan lingkungan benda-benda nyata, pengalaman lapangan. Media digital dan interaktif menggunakan teknologi seperti aplikasi pembelajaran, simulasi digital, atau game edukatif seperti Kahoot. Strategi utama: guru dapat mengidentifikasi benda-benda alami atau barang bekas yang mudah ditemukan dan mengubahnya menjadi alat bantu pembelajaran. Misalnya, daun, batu, botol plastik, atau kardus dapat digunakan sebagai media visual atau alat peragam dalam pembelajaran IPA, MTK, atau seni. Strategi ini tidak hanya hemat biaya, tapi juga melatih kreativitas guru dan siswa. Jenis-jenis media visual: pertama media visual statis, contohnya gambar atau ilustrasi; dua media visual dinamis, contohnya video pembelajaran, animasi 2 dimensi atau 3 dimensi; tiga media visual proyeksi, contohnya infografis digital, presentasi berbasis komputer; empat modul media visual digital, contohnya infografis digital, Canva, Visma; lima komik digital media visual kombinasi, contohnya 3D pembelajaran, e-learning, game, edukasi bergambar. Jenis-jenis media audio: pertama fonografis, alat rekam gramofon. Alat ini mampu merekam berbagai macam suara, sehingga alat ini cocok untuk pelajaran musik, drama, puisi, dongeng, dan cerita. Dua alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik yang menyajikan pesan melalui proses perekaman kaset audio. Ketiga, compact disc atau CD. Compact disc ini untuk menyimpan data secara digital. Empat, radio media, audio radio, alat komunikasi elektromagnetik dan memiliki daya jangkau yang sangat luas, sehingga peserta didik dapat mendengarkan berita yang aktual, mengetahui beberapa kejadian terbaru dan masalah kehidupan. 5. Laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah suatu ruangan yang di dalamnya terdapat alat untuk melatih peserta didik dalam mendengarkan dan berbicara bahasa asing. D. Langkah-langkah pengembangan media audio. 1. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, menentukan kompetensi dasar dan materi yang akan disampaikan, menganalisis karakteristik peserta didik. 2. Perencanaan atau desain, menyusun naskah atau skrip audio, merencanakan struktur isi pesan, menentukan gaya penyampaian, menyiapkan peralatan dan software perekaman. 3. Produksi media audio, melakukan proses perekaman suara sesuai naskah, menggunakan alat rekam dengan kualitas suara yang jelas, menambahkan efek suara bila diperlukan, lakukan proses editing untuk memperbaiki kualitas audio. 4. Uji coba atau evaluasi, menguji cobakan media audio kepada kelompok kecil, peserta didik, atau rekan sejawatnya, meminta umpan balik terkait kejelasan suara, mencatat kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan. 5. Revisi dan penyempurnaan, memperbaiki kekurangan berdasarkan hasil uji coba, menyesuaikan tempo, intonasi, atau bagian yang kurang jelas, memastikan media audio mudah dipahami dan menarik. 6. Implementasi dalam pembelajaran, menggunakan media audio saat kegiatan belajar mengajar, mengarahkan siswa untuk fokus mendengarkan dan memahami isi audio. 7. Evaluasi dan tindak lanjut, evaluasi efektivitas media audio. Media audiovisual adalah media yang memiliki unsur suara dan gambar yang digunakan sebagai perantara dalam penyampaian pesan-pesan dari bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jenis-jenis media audiovisual: 1. Audiovisual diam, 2. Film, 3. Televisi atau TV, 4. Video, gambar bergerak, 5. Proyektor LCD. Desain dan implementasi e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring. Dalam pembelajaran IPA SD, topik energi dalam kehidupan sehari-hari. E-learning dikembangkan dengan 3 modul utama. Modul pertama, energi
mengenal energi. Siswa mempelajari pengertian energi melalui video, pembelajaran, dan diskusi daring. Modul kedua, jenis-jenis dan sumber energi. Siswa mengenal bentuk energi dan sumbernya melalui game word wall dan kuis interaktif. Modul 3, hemat energi. Siswa melakukan proyek sederhana dengan mendokumentasikan kegiatan hemat energi yang ada di rumahnya. Pengembangan media dan sumber belajar berbasis komputer serta interaktif video memerlukan perencanaan yang sistematis agar hasilnya efektif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Beberapa tahapan berikut. A. Analisis kebutuhan. Tahap awal adalah menganalisis kebutuhan pembelajaran, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, seperti karakteristik peserta didik, ketersediaan fasilitas pendukung. B. Perencanaan atau desain media. Setelah kebutuhan diketahui, langkah berikutnya adalah merancang media. Dalam tahap ini dilakukan penentukan bentuk media, membuat alur navigasi, menentukan komponen dan multimedia. C. Produksi atau pengembangan proses pembuatan media sesuai rancangan yang telah disusun. Misalnya, pengembangan media. Pengembangan juga menambahkan narasi, ilustrasi, dan musik. D. Uji coba atau testing. Perlu diuji coba kepada sekelompok kecil peserta didik untuk mengetahui apakah mereka bisa memahami media tersebut dan media ini berjalan dengan baik atau tidak. Langkah-langkah dalam pengembangan media dan sumber belajar berbasis web dan ICT. 1. Pengumpulan dan kajian materi pembelajaran. 2. Merancang struktur, isi, dan format. 3. Pembuatan prototip media atau contoh awal media pembelajaran berdasarkan rancangan yang telah dibuat. 4. Validasi dan evaluasi formatif prototip. 5. Implementasi dan uji coba di lapangan setelah validasi. 6. Revisi dan penyempurnaan akhir.